Oke, baik kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang lain di on cam kan semua. Hari ini kita masuk ke refleksi ketiga. Alhamdulillah sudah setengah perjalanan kita lalui di program modul Nusantara ini. Ya, jadi cukup ya menyenangkan lah ya, dalam arti teman-teman semua melakukannya dalam kegiatan luring pada program ini. Oke, kita sudah melakukan 2 kegiatan kebinekaan kemarin, yaitu pertama adalah kunjungan ke Dokter Kofi, yang kedua adalah bedah buku menebus batas. Ya, jadi 2 program ini benar-benar sangat positif sekali bagi kita semua, bahwa setiap kunjungan yang dilakukan oleh kampus itu pasti memiliki makna tersendiri dan memiliki cerita tersendiri. Kita bahas satu persatu ya, jadi mengingat kembali, merefleksi kembali sebenarnya apa yang sudah kita lakukan pada minggu lalu dan hari kemarin. Itu adalah salah satu cerminan kita untuk membuka wawasan kita kepada dunia global sesungguhnya. Kunjungan pertama adalah ke Dokter Kofi. Minggu kemarin kita sudah ke Dokter Kofi, di mana teman-teman semua hadir mencoba berbagai varian kopi, khususnya kopi Lampung ya. Begitu banyak pertanyaan dan begitu antusiasnya teman-teman semua pada talk show yang dilakukan oleh Bang Al dan Ibu Aga pada saat itu, sehingga kegiatan pada saat itu juga alhamdulillah sangat berjalan dengan lancar. Ya, jadi kopi Lampung itu bahan baku yang didapat dari kopi Lampung itu sebenarnya banyak sumber yang didapat oleh mereka. Ya, bahkan yang terkenal adalah 2 ciri khas kopi, yaitu kopi Arabica dan Robusta. Ya, itu adalah kopi yang benar-benar familiar sekali di dunia perkopian di Lampung. Teman-teman semua sempat menyicipi ya kemarinnya kopi-kopi itu ya, bahkan ada yang nggak cocok ini dengan kopinya. Tapi ya itu, kenapa nggak cocok ya, mungkin karena kita tidak terbiasa gitu ya. Dalam proses pengolahan kopi pun teman-teman semua juga tidak terlalu teman-teman semua ikut serta dalam proses pengolahan kopinya sendiri, ikut roastering ya, ikut juga melihat bagaimana meracik kopi dan mencoba kopi-kopi tersebut secara murni. Wow ya, jadi luar biasa sekali kegiatan kita yang pertama itu. Jadi Bang Al juga sangat mengapresiasi kita sudah menyempatkan diri untuk datang ke sana melihat proses pengolahan kopi yang akan dijual di Dokter Kopi itu sendiri. Kopi ini kalau di Lampung itu rata-rata adalah komoditi yang paling besar di Lampung lah gitu ya. Kalau Bandung banyak tehnya, kalau di Lampung banyak kopinya selain cengkeh. Ya, jadi kalau Lampung itu kalau kita pergi ke daerah barat itu kebun kopinya sangat banyak ya. Jadi kalau Anda pernah dengar namanya kopi luwak ya, dulu pertama kali sangat familiar. Nah, itu salah satu kopi yang benar-benar banyak sekali di Provinsi Lampung. Tapi karena berkembangnya zaman, jadi banyak sekali sekarang kopi-kopi yang bertebaran di Lampung ini. Saya pernah cerita di awal kita ketemu bahwa Lampung itu banyak sekali tempat-tempat nongkrong yang berbasis kopi seperti itu. Jadi jangan heran kalau misalkan setiap workshop, setiap tempat nongkrong di Lampung itu banyak menawarkan kopi-kopi khusus khas Lampung itu sendiri. Dulu awal mula pertama kali saya pernah dulu nyoba Robusta kalau tidak salah ya. Itu memang pahit banget ya. Saya juga pernah ngerasain itu gitu ya. Jadi
pahit banget ya rasa kopi itu, karena saya juga bukan pecinta kopi, jadi saya nggak terlalu suka kopi. Waktu pas awal pertama meminumnya memang kita apa ya, tidak bisa menerimanya karena memang apa namanya, mohon maaf Bapak, suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus ya. Waduh, ini wifi-nya saya apa wifi kalian ini? Oke, kita maafkan karena Iya, putus-putus, Pak. karena kondisinya habis hujan ini kayaknya, jadinya wifi-nya agak bergelombang. Oke. Nah, sengaja pada refleksi ini Bapak kasih tema yaitu pahitnya kopi itu nggak sepahit mimpi kita. Ya, jadi itu filosofi kita hari ini. Jadi kopi itu memang pahit, nah tapi mimpi-mimpi yang kalian punya itu bukan berarti tidak akan bisa kalian gapai. Seperti halnya refleksi yang kemarin disampaikan oleh siapa namanya, Bu Novi ya, yang membahas tentang menembus batas, itu adalah apa namanya, membuka wacana kita bahwa segala mimpi kita itu pasti bisa akan dicapai dengan baik apabila kita punya keinginan, memang kita punya usaha dan doa yang kita sertai. Ya, jadi saya yakin bahwa setiap usaha yang teman-teman semua peroleh dalam menggapai mimpi-mimpi teman-teman semua itu adalah suatu proses yang memang bisa kalian akan gapai nantinya. Ya, sudah membuka buku Menembus Batasnya, sudah ada yang baca? Sudah ada yang sempat membaca halaman pertama, halaman kedua? Sudah ada? Ya, jadi buku itu benar-benar menginspirasi sekali. Jadi saya punya cerita satu di sana, yaitu tentang cerita Rama Aldi Sanjaya. Jadi Rama Aldi Sanjaya itu adalah mahasiswa jurusan D3 Akuntansi. Ya, dia itu adalah mahasiswa penerima beasiswa bidik misi pada waktu itu. Ayahnya dan ibunya broken home, ya, jadi nggak bersama lagi, tapi dia punya keinginan kuat untuk pergi ke luar negeri. Dengan cara apa dia mendapatkan itu? Dia dengan cara dia ikut aktif dalam kegiatan olahraga, prestasi ya, ikut aktif dalam kegiatan volunteer, ikut aktif dalam kegiatan pengembangan diri yang menghasilkan uang untuk dia kumpulkan. Ya, alhasil dengan beasiswa yang dia dapat, dengan kegiatan-kegiatan yang dia ikuti dan prestasi yang dia peroleh, dia dapat kuliah waktu itu kalau tidak salah ke Taiwan, kalau tidak, Chengxi University. Ya, selama 1 semester. Nah, padahal orang tuanya tidak mendukung dia untuk itu. Tapi dia bisa buktikan. Saat ini anaknya sedang melanjutkan studi S1-nya di universitas, salah satu universitas di Jakarta lah kalau tidak salah. Dan dia sudah bekerja di salah satu perusahaan terbesar di Jakarta. Ya, jadi jadi nggak ada yang tidak mungkin ya, Nek. Kalau misalkan kita benar-benar yakin, memang benar-benar mau untuk menjalankan apa namanya, proses mimpi kita untuk menjadi sebuah kenyataan. Ya, dari awal Bapak menjalankan program ini, inti dari kegiatan Bapak ini adalah bagaimana caranya teman-teman semua, khususnya bisa benar-benar membuka paradigma teman-teman semua bahwa segala sesuatu itu bisa digapai. Ya, segala keinginan yang kalian inginkan itu bisa kalian capai. Ya, dengan apa? Dengan usaha dan ikhtiar yang kalian jalani. Ya, jadi saya berharap seperti itu pada proses dua kegiatan kebinekaan ini benar-benar luar biasa. Saya sangat senang sekali, semakin ke belakang teman-teman semua semakin nyaman dengan programnya, ya, semakin senang dalam prosesnya, dan ada beberapa teman-teman semua yang sangat mengapresiasi sekali program ini. Ya, jadi saya berharap semuanya tetap enjoy ya, apalagi dalam program-program yang berhubungan dengan kebinekaan. Nah, kebinekaan ini juga di kebinekaan yang pertama kemarin tentang Dr. Coffee juga saya
selalu mengaitkan ini dengan masalah kebinekaan kita. Jadi setiap daerah itu kan punya ciri khas sendiri. Ya, jadi saya bilang ada kemarin si Nanda bilang kalau di Aceh punya kopi gayo, Pak. Ya, kalau di Lampung ada kopi robusta, ada kopi berbagai, ada 4 macam kopi kalau tidak salah pada waktu itu disampaikan oleh Bang Al. Ya, begitupun mungkin di daerah-daerah kalian semua itu juga punya ciri khas sendiri terkait dengan kopi. Artinya apa? Kebinekaan dari setiap daerah, kebinekaan dari setiap suku itu memang beraneka ragam. Jadi jangan heran kalau setiap daerah itu punya ciri khas masing-masing. Ya, terus itu juga di program kebinekaan bedah buku juga Bu Nopi membuat kalian untuk lebih banyak sharing bagaimana sih mencapai atau triksnya biar kalian bisa pergi ke luar negeri. Apalagi kalian notabene masih semester 3 dan 5 ya. Jadi banyak program-program pemerintah yang memang bisa kalian gunakan ya untuk pergi ke tempat yang kalian inginkan. Ada ISMA ya yang adalah program pertukaran mahasiswa antar negara. Kenapa nggak kalian manfaatkan itu? Ya, apalagi ISMA itu kalian benar-benar kuliah selama 1 semester, dikasih uang saku, ada penginapannya dan tinggal di luar negeri. Wow, it's very excited banget itu. Jadi jangan sampai peluang itu menjadi peluang itu kalian tidak gunakan. Ya, jadi seperti filosofi banyak jalan menuju Roma. Jadi apapun yang kalian mimpikan nanti, Bapak berharap nanti kalian benar-benar bisa menggapainya dengan kemampuan dan usaha dan ikhtiar dari teman-teman semua. Ya, oke. Sekarang Bapak mau tanya terkait dengan pendapat kalian satu persatu. Bagaimana nih kira-kira dengan kebinekaan yang pertama, kebinekaan yang tentang filosofi kopi, apa kesannya dan bagaimana yang kedua? Silakan. Dari siapa dulu? Dari Winda deh, Winda. Silakan, Win. Halo, Winda. Oh, iya, mohon maaf, Pak. Monggo, Win. Halo, Bapak, bisa mendengar suara saya? Bisa. Gimana kesannya, Win, selama... Kalau dari saya sendiri, yang dari dokter Kofi ya, Pak? Jen. Ya, yang di dokter Kofi, untuk kesan dari saya sendiri itu yang pertama senang. Terus juga saya merasa mendapatkan informasi baru terkait kopi. Kan saya itu bukan pecinta kopi lah, bisa dikatakan seperti itu. Terus saya juga awalnya itu hanya tahu kalau jenis kopi itu Robusta dan Arabica saja, tapi gara-gara kemarin kebinekaan terus kunjungan ke dokter kopi itu jadi tahu ternyata ada jenis kopi Excelsa juga yang kalau misalkan kita cicipin itu rasanya nggak enak, sepet. Terus juga dari dokter kopi itu saya jadi benar-benar mencicipi Pak kopi yang rasanya pahit banget, terus dari rasanya asam. Sebenarnya menurut saya itu rasanya enak, tapi agak sedikit bikin mual di akhirnya karena memang bukan pecinta kopi. Terus yang paling berkesan itu sih jadi tahu cara pengolahan yang kopi mentah yang baru dipetik itu terus sampai benar-benar jadi bubuk kopi. Saya kira itu kalau misalkan dibuat coffee shop itu biasanya benar-benar ada itu tetap pakai manual kayak ditumbuk, terus juga pemanggangan atau proses sangrainya itu manual, tapi ternyata enggak. Walaupun memakai mesin itu juga nanti menghasilkan kualitas kopi yang baik itu, Pak. Kalau dari saya. Terima kasih. Yang kedua gimana? Yang kemarin sama Bu Novi gimana? Bedah buku gimana, Win? Kalau yang dari Bu Novi sendiri, jujur waktu saya membaca judul bedah buku itu saya agak berpikir dari kos itu
aduh, bedah buku kayaknya itu hal yang agak sedikit membosankan sih, tapi ketemu ibunya terus dengerin ibunya cerita itu ternyata asik, Pak. Kalau misalkan kita baca judul itu kan pasti udah tahu kan menembus batas. Oh, pasti nanti akan bercerita tentang kayak cita-cita, terus meraih cita-cita misal bisa keluar negeri buat kuliah, tapi beliau Ibu Novi itu bisa menceritakan versi bukunya itu dengan versi yang bagus, terus juga versinya itu kayak menyatu sama anak-anak gitu Pak, nggak misalkan kalau ada dosen yang menjelaskan atau pemateri menjelaskan itu kan seakan menggurui, tapi kalau Bu Novi itu menurut saya dia memberitahu, memberi motivasi itu dengan cara yang berbeda, terus juga apa ya, kayak friendly gitu Pak. Terus kalau kesan buat Bu Novinya itu kan saya kemarin agak ada sedikit ngobrol ya sama sih sama teman-teman. Cuma dari ibunya itu setiap kata-katanya itu bagus banget Pak, memotivasi. Saya apa dari kegiatan-kegiatan yang udah dilalui itu paling berkesan itu sama ibunya, sama Bu Novi. Terus untuk bukunya sendiri saya baru baca yang kisah pertama sih, tapi dari kata-katanya dan judul-judulnya itu yang saya baca itu sangat menarik, kayak kita membuat kita itu jadi penasaran, ini isi bukunya itu apa sih, terus maknanya itu apa, terus kayak jalan ceritanya itu gimana, kayak gitu Pak. Terima kasih. Ya, mantap ya, bagus ya. Jadi yang paling berkesan dari semua yang sudah kita jalanin, Winda paling berkesan adalah kebinekaan kita yang kemarin. Oke, next, Lauda. Lauda. Ya, Bapak. J, silakan utarakan pendapatmu, Lauda, dua kegiatan kita kemarin. Baik, Bapak. Dari yang kunjungan yang dari ke Dokter Kofi itu, saya menjadi tahu ternyata tuh nggak hanya dua jenis kopi aja. Soalnya kan kita selama ini kenalnya dua jenis kopi, yang Robusta sama Arabica. Nah, tapi ternyata ada dua jenis kopi lain, yaitu Excelsa dan Liberica. Terus juga saya jadi tahu tentang rasa-rasanya secara asli gitu, Pak. Biasanya kan kalau di tempat-tempat kayak kafe-kafe gitu kan kopinya udah ada campuran. Jadi saya bisa merasakan yang benar-benar kopi, bahkan saya jadi tahu bagaimana cara membuat kopi dari proses penyangrai sampai meraciknya, Pak. Kalau yang dari bedah buku, Ibu Novi itu sangat menginspirasi bagi saya untuk bisa keluar negeri, terutama untuk kuliah secara gratis. Beliau juga memberi tips dan triknya kuliah keluar negeri secara gratis. Seperti itu, Pak. Ya, bagus. Terima kasih, Lauda. Selanjutnya, Nabila. Baik, Pak. Dari kunjungan ke Dokter Kofi, menurut saya itu sangat berkesan dan saya senang sekali karena saya itu bisa mempelajari tentang Lauda storing kedekatan sama Winda kayaknya. Storing. Iya, Pak. Storing. Oke. Lanjutkan. Baik, saya ulangi lagi ya, Pak. Jadi kunjungan ke Dokter Kofi itu kesannya itu saya senang sekali karena saya itu jadi bisa mempelajari tentang apa itu informasi seputar dunia perkopian, lalu jenis-jenisnya yang awalnya saya ketahui cuma itu Robusta sama Arabica, dan ternyata itu ada Excelsa, dan saya itu berkesempatan untuk menikmati kopi tersebut yang masih murni, tapi saya tuh nggak suka, Pak, soalnya saya tuh enak dan saya langsung mual, mungkin
Jadi saya nggak suka. Kan selama ini yang saya rasakan itu kopinya itu juga udah ada campurannya. Itu yang saya sukai sih, Pak. Terus, dan saya juga mengetahui fakta kalau 70% kopi yang diekspor itu ternyata dari Lampung. Seperti itu. Dan untuk kesan dari bedah buku yang menembus batas dari Bu Novi itu saya senang sekali karena penulisnya itu kan Bu Novi ini positif vibe sekali orangnya. Beliau itu kayak meyakinkan bahwa kita mahasiswa itu suatu saat nanti pasti bisa pergi ke luar negeri. Lalu beliau itu juga memberi tanda tangan pada tiap buku kami dan memberikan kayak semisal doa pasti kita itu akan bisa ke sana. Dan saya sendiri itu belum selesai membaca bukunya, namun saya itu ada yang paling berkesan yaitu cerita dari Mas Asep. Mas Asep ini kan pernah diejek sama temannya. Ih, kamu ini kan dari keluarga kurang mampu, masa bisa sih pergi ke luar negeri. Namun suatu saat itu ternyata Mas Asep itu bisa membuktikan kalau dia itu bisa kuliah di luar negeri di University of Technology Malaka atau UTM Malaysia. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Udah baca Nabila ya. Saifuddin itu kalau nggak salah ya. Dari teknik informatika. Itu juga mahasiswa bidik misi saya itu. Oke, lanjut. Lani. Iya, Pak. Lani, coba cerita dua kegiatan kita kemarin. Ya, Pak? Iya, Nje. Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Untuk 2 kegiatan kemarin, yang di kopi itu, saya emang nggak suka kopi gitu ya, Pak. Jadi saya nggak penasaran sama kopi. Terus yang waktu ke sana itu, saya jadi tahu kopi itu jenis-jenisnya ternyata itu. Karena tadinya saya tahu tuh kopi Arabica, terus yang lain nggak tahu gitu. Terus saya juga jadi tahu, oh ternyata buat kopi itu kayak gitu, prosesnya kayak gitu, karena emang jarang datang ke tempat-tempat kayak gitu kan, Pak. Nah, terus kemarin tuh kayak nyoba kopinya itu kayak menurut saya rasanya sedikit aneh gitu, Pak. Mungkin karena saya nggak suka kopi, jadi kayak aneh, terus pahit banget, terus kayak di perut tuh nggak enak. Kalau yang lain jadi nggak bisa tidur, kalau saya malah jadi ngantuk, Pak, minumnya. Terus kalau yang ibunya kemarin itu, kalau yang ibu kemarin tuh jadi termotivasi gitu ya, Pak. Jadi pengen tambah belajar gimana sih sebenarnya gimana buat sampai ke sana gitu, sampai ke mana, ke luar negeri gitu. Karena kan ibunya itu kayak Bu Novi itu kayak ngasih kita dorongan, benar-benar ngasih kita dorongan kalau kita tuh bisa loh ke luar negeri. Terus sama baca di buku-bukunya itu, lagi baca di yang cerita pertama sih, itu udah kayak termotivasi gitu, Pak, sama ceritanya. Begitu, Pak Dedi. Kesan dan pesan dari saya. Udah baca bukunya belum, Lan? Terima kasih. Bukunya udah dibaca Udah, belum, Pak. Lan? Yang pertama itu yang ke Nangtong. Udah, Pak. Yang ke Cina itu, Pak. Yang China, ya. Mas Rido itu. Oh, Ya. Rido ya. Oke. Iya, Pak. Sip. Selanjutnya Juni. Iya. Juni. Iya, Bapak. Apakah suara saya terdengar? Kesan saya pas kunjungan ke dokter Kofi itu sangat senang, Pak, karena saya jadi tahu bahwa ternyata itu kopi nggak hanya ada 2 macam, ternyata ada 4 macam, Pak. Dan saya juga senang karena bisa ngerasain beberapa rasa kopi, kalau nggak salah waktu itu 4 rasa. Tapi sejujurnya saya nggak suka ke semua rasanya, Pak, karena terlalu asam dan pahit. Dan saya juga jadi tahu bahwa ternyata kopi itu ada yang di daratan tinggi dan daratan rendah cara penanamannya. Dan saya juga tahu cara penyajiannya berbeda dengan kopi yang biasanya itu. Kalau biasanya kan cuma tinggal dikasih gula sama dikasih kopi, disiram air penuh kan, air panas sepenuhnya gelas. Kalau di situ tuh ternyata bertahap, Pak. Ada 4 tahap penyiraman waktu itu.
Dan untuk kesan dari membedah buku itu, saya jadi terinspirasi bahwa ternyata tuh nggak ada yang nggak mungkin kalau kita itu mau berusaha. Dan saya juga kagum pas baca buku yang pertama itu, Pak, yang di judul pertama itu kan Mas Ridho itu berusaha mempelajari bahasa Mandarin. Waktu itu dia nggak tahu sama sekali bahasa Mandarin dan dia itu menggunakan Google. Tapi pas saat dia mau ikut klub sepatu roda itu dikasih dikasih kayak tantangan gitu kalau mau ikut latihan harus menyetor kosakata, Pak. Itu sangat menginspirasi bagi saya untuk belajar bahasa itu. Yang penting kita niat, pasti kita bisa, Pak. Iya, benar. Ridho itu adalah mahasiswa jurusan mana ya? Manajemen apa ya? Saya lupa. Dia di China itu dia berprestasi sepatu rodanya dia juara berapa gitu ya. Dan dia ikut kompetisi nasional di sana. Ya, jadi sambil sekolah sambil berprestasi. Oke, next selanjutnya Salsa. Salsa. Iya, betul. Sa, gimana Sa? Dari dua kegiatan yang telah kita lakukan kemarin, yang pertama yaitu berkunjung ke Dokter Kopi. Dari situ memberikan saya pengetahuan lebih terkait istimewa kopi Lampung, dari proses sebelum hingga menjadi kopi siap minum. Terus saya jadi tahu bahwa ternyata ekspor kopi Lampung itu lumayan besar ya Pak ya. 70% kopi Lampung itu terekspor ke luar negeri. Nah, dari yang kedua yaitu membedah buku Menembus Batas. Dari Ibu Novi tersebut memberikan inspirasi lebih dalam tentang studi luar negeri dengan keunikan dan keanekaragaman etnik di setiap negaranya. Dari kegiatan ini membuka pikiran saya bahwa studi di luar negeri itu tidak se-ekstrim yang saya pikirkan. Dapat satu inspirasi yang tertanam di kepala saya itu usaha yang nyata, semua hal yang ada di bawah alam sadar kita pasti akan menjadi terwujud. Begitu Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih Salsa. Selanjutnya Ratna. Ratna, monggo Ratna. Iya Bapak. Iya Pak. Kalau kenapa Pak? Ya, coba diutarakan pendapatnya terkait dengan dua kegiatan yang kemarin. Ya Pak. Kalau menurut saya yang dari Dokter Kopi itu sungguh menambah wawasan saya tentang kopi, karena saya mengira kalau cara menanam kopi itu sama saja. Ternyata kemarin kan dijelasin kalau temperatur, kelembapan, itu ketinggian juga berpengaruh buat kopi. Karena dari sana kita tuh kopinya itu bisa bervariasi rasanya. Nah, saya pikir tuh awalnya sama saja. Nah, jadi dari dokter kemarin tuh saya merasa tuh saya benar-benar kopi karena saya bedah buku. Saya tuh awalnya ngerasa saya kan sebenarnya pengen ke Jepang ya Pak. Saya dari kemarin datang ke Jepang karena awalnya saya pikir tuh saya tidak mungkin ke Jepang karena saya tidak bisa bahasanya, terus kemungkinan untuk ke sana tuh kecil gitu Pak. Tapi dari motivasi Bu Novi kemarin, jadi saya lebih percaya diri untuk pasti bisa ke Jepang. Oke, sip. Insya Allah semoga tercapai cita-citanya ke Jepang ya Salsa. Janjian sama siapa kemarin ya kayaknya postingannya.
sama Vian sama Juni ya kayaknya ya. Ke Jepang juga. Oke, lanjut. Kartini kayaknya yang belum. Kartini. Ya, Pak. Sebelumnya suara saya sudah terdengar, Bapak. Dengar. Kesan saya terkait ketika kita berkunjung ke Dokter Kofi ya, Pak. Jujur saya tidak terlalu tertarik tentang kopi karena pertama kali minum kopi itu kayak jantung saya langsung lemas. Jadi saat berkunjung ke sana pun ya biasa-biasa aja gitu. Cuman satu hal yang saya senangi bahwa kopi itu nggak hanya ada satu jenis aja. Nah, dari kegiatan kita saya jadi tahu bahwa kopi itu ada berbagai jenis, ada 4 ya kalau dari Dokter Kopi. Kemudian dari proses pemetikan kopi hingga ke kopi menjadi jadi juga saya jadi tahu gitu adalah gambaran-gambaran yang saya dapatkan dari sana. Nah, selain ilmu kopi, kegiatan yang kita lakukan juga menginspirasi saya dari latar belakang dimulainya Kak Al merintis usahanya sehingga sukses menjadi saat ini. Saya kan juga suka kepo-kepoin Instagramnya, terus banyak sekali pelanggan yang tertarik untuk berkunjung di sana. Nah, dari situ saya tahu bahwa tidak hanya ilmu kopi, namun ilmu-ilmu manajemen juga sangat dibutuhkan. Seperti yang kita tahu kalau Kak Al juga sudah berjuang sejak dia kuliah, sudah memulai merintis usahanya hingga sukses sampai saat ini. Nah, untuk kesan saya dari kegiatan kita yang kedua terkait bedah buku sangat menginspirasi saya karena ada satu kata yang kena di hati saya seperti kata Bapak Soekarno, gantungkan mimpimu setinggi mungkin karena ketika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah, dari kata-kata tersebut memotivasi saya bahwa nggak ada salahnya untuk mimpi tinggi karena jatuh bangunnya itu pasti ada selagi kita menikmati proses, kemudian kita percaya nggak ada yang mustahil, kita berusaha, pasti semuanya bakalan terjadi sesuai dengan waktunya. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Iya. Sudah semua menanggapi 2 kegiatan kita kemarin. Artinya setiap makna yang kita jalani itu, yang kita jalani di setiap kegiatan itu mempunyai makna tersendiri ya dalam kegiatannya. Jadi setiap apapun yang kami buat di dalam program kebinekaan ini, program modul Nusantara ini, memang tujuannya adalah agar teman-teman semua itu yang pertama adalah membuka wawasan teman-teman semua sendiri. Habis itu yang kedua, melihat adanya berbagai macam perbedaan ras dan suku agama, terus juga melihat berbagai macam adat istiadat. Jadi nggak hanya terpatok dengan satu adat istiadat di daerah kalian aja, tapi juga kalian juga bisa melek dengan daerah yang kalian tempati atau daerah yang memang akan kalian tuju, khususnya di Provinsi Lampung sendiri. Jadi berharap seperti itu. Dan juga sebenarnya Bu Novi kemarin juga WA, dia sangat senang sekali bertemu dengan teman-teman semua ya. Pengen sekali untuk ketemu lagi, sesi sharing lagi sama teman-teman semua karena notabene beliau memang sangat suka untuk berkumpul dengan teman-teman perkumpulan mahasiswa khususnya yang berhubungan dengan pengembangan bakat, minat, dan meningkatkan apresiasi untuk mahasiswa yang memiliki prestasi. Ya, jadi beliau sangat senang sekali dengan orang-orang yang seperti itu. Tapi sayang, ya karena kesibukan beliau dan beliau juga sedang lanjut S3, jadi waktunya sangat terbatas sekali. Oke, itu ya. Jadi inspirasi refleksi kita hanya 2 kegiatan hari ini. Ya, semoga ini benar-benar bukan hanya sekedar jalan-jalan ya, tapi tetap kalian ikut program ini adalah memiliki makna tersendiri agar kalian lebih paham dan lebih ngerti tentang kebudayaan lainnya. Minggu depan kita akan ada 3 kegiatan, jadi cukup padat. Ya, cukup padat. Jadi insya Allah kita akan kunjungan ke Ekoprint. Ya, Ekoprint itu adalah membuat tas dari tanaman. Ya, itu insya Allah kita akan ke sana satu. Terus paginya kita ke sana, siangnya kita
akan berkunjung ke Keripik Sinta Lampung. Jadi melihat pengolahan keripik Lampung ya secara langsung. Tapi jangan beli oleh-oleh karena mau pulangnya masih lama nanti ya. Terus itu hari Minggunya kita akan ketemu dengan Inspirasi 3. Ini kebetulan budayawan yang sangat senior sekali di Lamban Natasha. Ya, Lamban Natasha itu adalah rumah Natasha di perumahan Pangeran Scalabra. Ya, jadi nanti akan ketemu di Inspirasi di program ketiga kita, jadi sudah full. Nah, jadi minggu ini cukup padat ya, tidak ada 3 kegiatan. Terus itu juga kita juga harus bahas nih terkait dengan kegiatan sosial kalian. Kita banyak kegiatan sosial kita kan cukup banyak nih. Jadi saya juga belum tahu nih kayak mana karena itu kan dananya nanti akan masuk ke tempat kalian dan saya bingung kalau mau dijalankan kalau tidak punya dananya nanti agak mensulitkan kalian. Sedangkan kalian biaya hidup aja belum ada kabarnya kan ya. Gitu ya. Jadi nanti kita kondisikan aja nanti saya coba ngobrol sama PIC saya Pak Hendra untuk kegiatan sosial seperti apa. Rencana saya sih ke desa. Ya, jadi ke desa nginep di rumah kepala desa ya, agak 1 malam lah. Kita ngadain kegiatan 2 hari di desa jadi enak lah di sana setidaknya benar-benar turun lapangan ke desa. Rencana saya seperti itu. Oke. Itu dari Bapak, terima kasih untuk program refleksi kita yang keempat pada malam hari ini. Maaf mengganggu waktu belajarnya, karena hari ini saya juga harus mengatur jadwal juga cukup padat. Ya, sampai berjumpa di minggu depan di program kebinekaan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya. Silakan di on cam kan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di on cam kan Ya, sebagai Pak. bentuk dokumentasi kita nanti Bapak kirimkan di grup. Monggo. Silakan dibuka Juni, Salsa, Lani.